Halo semuanya, selamat datang di channel Putri Bercerita, tempat di mana cerita punya rasa dan rasa punya makna. Karena setiap kisah selalu membawa pesan dan setiap pesan menyentuh hati yang mendengarkan. Jadi, siapkan waktu terbaikmu, cari tempat yang nyaman, dan yuk kita mulai kisahnya. Malam itu, rumah kecil di pinggiran kota Jakarta terasa begitu sunyi. Hanya terdengar detak jam dinding yang menggema, seakan menghitung setiap detik yang berjalan lambat. Di ruang tamu, Amara duduk memeluk lutut di atas sofa tua yang mulai usang. Pandangannya kosong menatap lantai keramik putih yang dingin. Amara adalah seorang perempuan berusia 30 tahun dengan wajah yang masih menyimpan sisa-sisa kecantikannya meski guratan lelah tampak di sudut matanya. Ia adalah seorang ibu rumah tangga yang setia, merawat keluarganya dengan penuh cinta. Suaminya, Arman, adalah seorang manajer di perusahaan konstruksi yang cukup sukses. Kehidupan mereka selama ini sederhana tetapi harmonis. Namun, belakangan ini ada sesuatu yang berubah. Arman mulai sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan. Tatapannya kepada Amara tidak lagi penuh kehangatan seperti dulu. Bahkan mereka hampir tidak pernah makan malam bersama. Amara selalu menunggu, tetapi Arman selalu punya alasan untuk tidak pulang tepat waktu. Awal kecurigaan. Ada apa dengan dia? Gumam Amara dalam hati. Amara mulai merasa ada yang tidak beres. Telepon Arman seringkali berbunyi, tetapi ia tidak pernah menjawabnya di depan Amara. Pesan-pesan di ponselnya selalu terkunci, dan ia menjadi lebih protektif terhadap barang-barang pribadinya. Arman, ada apa, Mas? Tanya Amara suatu malam ketika Arman baru saja pulang. Arman hanya menghela napas, melepaskan dasinya dan berkata, "Capek, Ra. Jangan tanya yang aneh-aneh." Jawaban itu membuat hati Amara semakin resah. Dia tidak pernah menyangka suaminya yang dulu begitu perhatian, kini berubah menjadi dingin. Amara mencoba berpikir positif, tetapi instingnya sebagai seorang istri mengatakan ada sesuatu yang disembunyikan Arman. Sahabat. Sebagai tempat curhat. Keesokan harinya, Amara bertemu dengan sahabat dekatnya, Nadia. Mereka biasa bertemu di sebuah kafe kecil di dekat rumah. Nadia adalah orang yang selalu bisa diandalkan Amara. Seseorang yang tidak pernah ragu untuk memberikan saran yang jujur. "Aku merasa dia berubah, Nat," kata Amara sambil mengaduk kopi di depannya. Nadia memandang Amara dengan tatapan penuh simpati. Apa dia pernah memberikan tanda-tanda lain? Amara mengangguk pelan. Dia sering pulang malam, ponselnya terkunci, dan aku merasa dia tidak lagi peduli seperti dulu. Nadia menghela napas panjang. "Kamu harus hati-hati, Mar. Jangan-jangan dia ada orang lain." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Amara. Ia ingin menyangkal, tetapi jauh di dalam hatinya ia tahu kemungkinan itu ada. Namun ia tidak ingin membuat kesimpulan tanpa bukti. Memulai penyidikan, Amara mulai memperhatikan setiap gerak-gerik Arman. Dia mencatat jam pulang Arman, memeriksa aroma parfum di bajunya, dan diam-diam memeriksa dompetnya. Suatu hari, dia menemukan sebuah kartu undangan kecil dengan nama perempuan yang asing baginya. Siapa ini? Dan kenapa undangan ini ada di dompet Arman? Pikir Amara. Hatinya bergejolak, tetapi dia mencoba tetap tenang. Ia tahu jika ia langsung menghadapi Arman tanpa bukti yang cukup, suaminya mungkin hanya akan mengelak. Amara memutuskan untuk menyimpan kartu undangan itu dan mencari tahu lebih lanjut. Penemuan yang menghancurkan. Beberapa minggu kemudian, Amara mengikuti Arman secara diam-diam. Ia menyewa seorang sopir taksi untuk membantunya mengekor mobil suaminya. Perjalanan itu membawanya ke sebuah gedung pertemuan yang besar. Dari kejauhan, Amara melihat Arman turun dari mobil dan disambut oleh seorang wanita cantik berpakaian elegan. Wanita itu tersenyum manis dan menggenggam tangan Arman dengan akrab. Amara merasa lututnya lemas. Air matanya mengalir deras tanpa bisa ia tahan. Namun, ia menahan diri untuk tidak langsung menghampiri mereka. Ia ingin tahu lebih banyak sebelum mengambil tindakan. Amara lahir di sebuah desa kecil di Yogyakarta, di mana kehidupan berjalan tenang dan sederhana. Ia adalah anak bungsu dari 3 bersaudara.
Ayahnya adalah seorang petani, sementara ibunya mengelola warung kecil di depan rumah. Sejak kecil, Amara dikenal sebagai gadis yang ceria dan penuh semangat, dengan sorot mata yang selalu memancarkan harapan. Namun, kehidupan yang keras di desa mengajarkannya arti perjuangan dan kesederhanaan. Setelah lulus SMA, Amara memutuskan untuk merantau ke Jakarta, meninggalkan kampung halamannya demi mencari kehidupan yang lebih baik. Di ibu kota, ia bekerja sebagai kasir di sebuah minimarket. Dengan gaji yang pas-pasan, Amara belajar mengatur hidupnya sendiri. Ia menyewa kamar kos kecil di sebuah gang sempit, tetapi ia tidak pernah mengeluh. Bagi Amara, setiap langkah adalah perjuangan yang harus ia syukuri. Pertemuannya dengan Arman terjadi secara tidak terduga. Saat itu, Amara sedang mengisi waktu liburnya dengan membaca buku di taman dekat tempat tinggalnya. Arman, yang kebetulan sedang jogging di taman yang sama, tak sengaja menabraknya. "Maaf mbak, saya nggak sengaja," kata Arman dengan nada panik sambil membantu Amara berdiri. Amara tersenyum kecil, meski buku yang ia baca jatuh ke tanah. "Nggak apa-apa mas, saya nggak apa-apa." Arman, seorang pria muda yang ramah, tertarik pada kesederhanaan Amara sejak pandangan pertama. Ia adalah seorang lulusan teknik sipil yang baru saja memulai kariernya di sebuah perusahaan konstruksi besar. Kehidupan Arman terbilang cukup mapan, tetapi ia tidak pernah merasa sombong. Sikap rendah hati itulah yang membuat Amara merasa nyaman saat berbicara dengannya. Pertemuan itu menjadi awal dari kisah mereka. Hari-hari berlalu dan Arman mulai sering datang ke taman itu, berharap bisa bertemu Amara lagi. Mereka berbicara tentang banyak hal, tentang impian, keluarga, dan perjuangan masing-masing. "Amara, kamu punya mimpi apa?" tanya Arman suatu sore ketika mereka duduk di bangku taman sambil menikmati senja. Amara terdiam sejenak menatap langit yang mulai berubah warna. "Aku ingin punya keluarga kecil yang bahagia. Aku ingin anak-anakku nanti tumbuh di rumah yang penuh cinta. Itu saja sudah cukup bagiku." Arman tersenyum mendengar jawaban itu. Ada sesuatu dalam kesederhanaan Amara yang membuatnya merasa tenang. Sejak saat itu, ia tahu bahwa Amara adalah orang yang ia cari selama ini. Setelah beberapa bulan saling mengenal, Arman akhirnya memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya. Ia mengajak Amara makan malam di sebuah restoran kecil yang sederhana namun nyaman. Dengan gugup, ia menggenggam tangan Amara dan berkata, "Amara, aku ingin kamu tahu. Aku serius dengan kamu. Aku ingin kita menjalani hidup ini bersama. Apa kamu mau jadi bagian dari hidupku?" Amara terkejut, tetapi ia tidak bisa menyembunyikan rasa bahagia yang menghangatkan hatinya. "Mas Arman, aku juga punya perasaan yang sama. Aku mau." Kisah mereka berlanjut ke jenjang yang lebih serius. Dalam waktu 1 tahun, Arman melamar Amara dan mereka menikah dalam sebuah upacara sederhana yang dihadiri oleh keluarga dekat. Kehidupan mereka sebagai pasangan baru berjalan manis. Amara berhenti bekerja setelah menikah dan sepenuhnya mencurahkan waktu untuk mengurus rumah tangga. Sementara itu, Arman bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan mereka. Di awal pernikahan, Arman selalu memastikan Amara merasa dicintai. Ia sering membawa pulang bunga atau makanan kesukaan Amara sepulang kerja. Mereka saling melengkapi, saling menguatkan di tengah kesulitan yang datang. Namun waktu terus berjalan, dan kehidupan yang dulu terasa penuh kehangatan mulai berubah. Pernikahan mereka berlangsung dengan sederhana namun penuh kebahagiaan. Di sebuah rumah kecil yang mereka sewa di pinggiran Jakarta, Amara dan Arman memulai perjalanan baru sebagai pasangan suami istri. Rumah itu tidak besar, hanya terdiri dari 2 kamar dan 1 ruang tamu yang juga berfungsi sebagai ruang makan. Meski sederhana, rumah itu terasa hangat karena dihiasi dengan cinta dan tawa mereka berdua. Setiap pagi, Amara akan bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan. Ia selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Arman, meskipun hanya dengan bahan-bahan sederhana yang ia beli dari warung dekat rumah. "Mas, sarapannya sudah siap," katanya sambil meletakkan sepiring nasi goreng di meja makan. Arman yang baru selesai mandi tersenyum hangat. "Terima kasih, Ra. Kamu memang istri terbaik."
Amara hanya tersipu mendengar pujian itu. Ia tahu Arman mungkin lelah bekerja, tetapi suaminya selalu menyempatkan diri untuk memberikan perhatian kecil yang membuat Amara merasa dihargai. Hari-hari mereka dipenuhi dengan kebiasaan sederhana namun bermakna. Setiap akhir pekan, mereka sering menghabiskan waktu bersama. Kadang mereka pergi ke taman untuk sekadar berjalan-jalan atau menonton film di rumah sambil berbagi cemilan. Namun, bukan berarti hidup mereka selalu berjalan mulus. Ada saat-saat di mana keadaan ekonomi membuat mereka harus berhemat lebih ketat. Seperti ketika Arman harus membayar biaya tambahan untuk proyeknya di kantor, mereka memutuskan untuk tidak makan di luar selama beberapa bulan. "Mas, nggak apa-apa kok. Kita makan di rumah aja, lebih hemat," kata Amara sambil tersenyum. Arman merasa bersyukur memiliki istri seperti Amara yang selalu mendukungnya dalam keadaan apapun. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan bekerja lebih keras agar Amara tidak perlu terus hidup dalam kesederhanaan seperti ini. Tahun pertama pernikahan mereka berlalu dengan cepat. Meski masih harus berjuang, mereka selalu berusaha saling menguatkan. Hingga suatu hari, kabar bahagia datang. Amara merasa tubuhnya mulai sering lelah dan mual di pagi hari. "Mas, aku mau kasih tahu sesuatu," katanya dengan wajah yang bercampur antara gugup dan bahagia. Arman memandang Amara dengan penasaran. "Apa itu, Ra?" Amara mengeluarkan sebuah tes pack dari tasnya dengan 2 garis merah yang jelas terlihat. Arman tertegun sejenak, lalu memeluk Amara erat. "Kamu hamil, Ra? Kita bakal punya anak." Amara mengangguk pelan sambil menahan air mata bahagia. Sejak saat itu, Arman semakin giat bekerja. Ia mulai mengambil proyek tambahan di kantornya demi menabung untuk persiapan kelahiran anak mereka. Meski demikian, ia tetap berusaha pulang lebih awal untuk menemani Amara. Amara menjalani masa kehamilannya dengan penuh kebahagiaan. Meski sesekali rasa lelah dan mual datang menghampirinya. Ia mulai rajin membaca buku tentang parenting dan mempersiapkan perlengkapan bayi secara perlahan. "Kamu yakin gak capek, Ra? Jangan terlalu banyak gerak, nanti kamu sakit," kata Arman dengan nada khawatir suatu malam. "Aku gak apa-apa, Mas. Aku senang bisa mempersiapkan semuanya untuk anak kita," jawab Amara sambil mengelus perutnya yang semakin membesar. Bayi mereka lahir pada musim hujan, diiringi suara rintik yang seakan ikut menyambut kehadiran seorang malaikat kecil. Mereka menamai anak itu Aisyah, sebuah nama yang dipilih oleh Amara karena berarti hidup bahagia. Kehadiran Aisyah membuat kehidupan mereka semakin lengkap. Amara menjadi ibu rumah tangga sepenuhnya, menghabiskan hari-harinya untuk merawat Aisyah dengan penuh kasih. Sementara itu, Arman semakin sibuk dengan pekerjaannya. Ia sering pulang larut malam, tetapi selalu menyempatkan diri untuk mencium kening Aisyah sebelum tidur. Namun, kesibukan itu perlahan mulai mengubah dinamika rumah tangga mereka. Arman menjadi lebih jarang menghabiskan waktu bersama Amara dan Aisyah. Setiap kali Amara mencoba mengajaknya berbicara, Arman selalu tampak tergesa-gesa atau terlalu lelah untuk mendengarkan. "Mungkin ini cuma fase, dia pasti capek bekerja," pikir Amara, mencoba menenangkan hatinya. Tetapi di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang mulai mengganggu pikiran Amara. Hujan deras mengguyur malam itu, membuat suara gemuruh terdengar dari atap seng rumah kecil mereka. Amara duduk di ruang tamu, menggoyang-goyangkan kursi bayi tempat Aisyah tertidur lelap. Tatapannya kosong, menatap ponselnya yang tergeletak di meja. Sudah pukul 10 malam, tetapi Arman belum juga pulang. Ia mencoba menghubungi Arman, tetapi panggilannya hanya masuk ke kotak suara. Tidak ada pesan, tidak ada kabar. Padahal, biasanya Arman akan memberitahu jika harus lembur. Amara memutuskan untuk menunggu sambil memikirkan alasan yang masuk akal. Ketika suara deru motor terdengar dari depan rumah, Amara segera berdiri. Ia membuka pintu, tetapi rasa lega yang ia harapkan tidak sepenuhnya muncul. Arman turun dari motornya, menenteng sebuah tas plastik berisi makanan. Wajahnya tampak kelelahan, tetapi ada sesuatu yang lain dalam sikapnya malam itu. Sesuatu yang dingin. "Kamu dari mana, Mas?" "Aku telepon gak diangkat," tanya Amara dengan nada khawatir.
Arman menghindari tatapan Amara, melangkah masuk ke dalam rumah tanpa banyak bicara. Tadi ada rapat dakan di kantor. Aku lupa kasih tahu. Amara tidak menanggapi, tetapi hatinya terasa perih. Ia tahu ada yang tidak beres. Cara Arman berbicara, sikapnya yang menghindar, dan aroma parfum asing yang samar-samar tercium dari bajunya membuat Amara sulit untuk berpura-pura percaya. Keesokan harinya, Amara tidak bisa menghilangkan rasa penasaran itu. Ia memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Saat Arman mandi, Amara membuka tas kerja suaminya dengan hati-hati. Di dalamnya, ia menemukan sebuah nota makan malam dari restoran mahal yang tidak pernah mereka kunjungi bersama. Hatinya berdegup kencang. Ia mencoba menenangkan dirinya, tetapi pikiran buruk terus menghantui. Hari-hari berikutnya, Amara mulai memperhatikan perubahan kecil pada Arman. Ia sering memegang ponselnya dengan erat, tidak pernah lagi meninggalkannya sembarangan seperti dulu. Kadang ia tersenyum kecil sambil mengetik pesan, tetapi ketika Amara mendekat, ia dengan cepat mengunci layar ponselnya. Suatu sore, Amara memberanikan diri untuk bertanya secara langsung. "Mas, kamu lagi ada masalah di kantor?" tanyanya dengan nada lembut. Arman menoleh sebentar, lalu menggeleng. "Nggak ada. Kenapa kamu tanya begitu?" "Nggak, aku cuma merasa akhir-akhir ini kamu sering pulang larut. Apa ada sesuatu yang nggak bisa kamu ceritain ke aku?" Wajah Arman berubah serius. "Kamu terlalu banyak berpikir, Ra. Aku kerja untuk kita, untuk keluarga ini. Kamu harusnya percaya sama aku." Jawaban itu membuat Amara merasa bersalah, tetapi rasa curiga di hatinya tidak sepenuhnya hilang. Malam itu setelah Arman tertidur, Amara memberanikan diri untuk mengambil ponsel suaminya yang diletakkan di meja samping tempat tidur. Jantungnya berdegup kencang saat ia mencoba membuka ponsel itu, tetapi layarnya terkunci dengan pola yang tidak ia ketahui. Ia meletakkan kembali ponsel itu dengan perasaan hampa. Dalam hati, ia bertanya-tanya apakah ia salah karena mulai meragukan suaminya sendiri, atau justru ada sesuatu yang benar-benar ia tidak tahu. Pagi itu, Amara bangun lebih awal dari biasanya. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa, tetapi pikirannya tak tenang. Semalaman, ia tidak bisa tidur memikirkan perubahan sikap Arman yang semakin mencurigakan. Ia mencoba menguatkan diri, tetapi hatinya terus diliputi rasa tidak nyaman. Arman keluar dari kamar dengan wajah yang tampak tergesa-gesa. Ia mengenakan kemeja yang berbeda dari biasanya, lebih rapi, lebih wangi. Amara memperhatikan gerak-geriknya dengan seksama, tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. "Kamu nggak sarapan, Mas?" tanyanya saat Arman meraih tas kerjanya. "Nggak, aku buru-buru. Ada rapat penting pagi ini," jawab Arman singkat sambil meraih helmnya. Amara mengangguk pelan. "Hati-hati ya." Setelah Arman pergi, Amara memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia menghubungi salah satu teman Arman di kantor, seorang wanita bernama Rika, yang pernah ia temui di acara perusahaan. "Rika, aku mau tanya sesuatu. Hari ini Arman ada rapat penting ya?" tanyanya dengan nada hati-hati. Rika terdengar bingung. "Rapat penting? Sejauh yang aku tahu, hari ini kantor nggak ada agenda rapat. Memangnya kenapa, Mbak Amara?" Perasaan Amara seketika hancur. Ia mencoba menutup telepon tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Hanya mengucapkan terima kasih dengan suara bergetar. Ia tidak tahu harus bagaimana menghadapi kenyataan ini. Hari itu, Amara memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Ia mengenakan jaket dan membawa Aisyah ke rumah tetangga yang biasa membantu menjaga anaknya. Setelah memastikan Aisyah aman, ia memesan ojek online untuk mengikuti kemana Arman pergi. Ketika ia melihat Arman berhenti di sebuah restoran mewah, hatinya semakin remuk. Dari kejauhan, ia melihat suaminya berjalan masuk sambil menggenggam tangan seorang wanita muda yang mengenakan gaun merah. Mereka tampak akrab, tertawa bersama seakan dunia milik mereka berdua. Air mata Amara mengalir deras, tetapi ia tidak bergerak dari tempatnya. Ia ingin memastikan bahwa apa yang ia lihat bukanlah salah paham. Namun semakin lama ia memperhatikan, semakin jelas kebenaran itu. Arman, suami yang selama ini ia percayai, telah mengkhianatinya. Amara pulang ke rumah dengan perasaan yang bercampur aduk,
marah, sedih, dan bingung. Ia mencoba menenangkan dirinya, tetapi setiap kali ia mengingat wajah wanita itu, amarahnya kembali memuncak. Malamnya saat Arman pulang, Amara tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menatap suaminya dengan tatapan kosong. Arman tampak biasa saja, seolah tidak terjadi apa-apa. "Kamu kenapa, Ra? Kok diam aja?" tanya Arman sambil melepas sepatunya. Amara hanya menggeleng pelan. Ia tidak ingin meledak malam itu, tidak di depan Aisyah. Ia tahu ini bukan waktu yang tepat. Namun keesokan harinya, Amara tidak bisa lagi menahan rasa sakit itu. Ia menunggu hingga Arman pergi bekerja, lalu ia mulai mengumpulkan bukti-bukti yang menunjukkan kecurangan suaminya. Ia memeriksa ponsel Arman yang kali ini ia temukan dalam keadaan tidak terkunci. Apa yang ia lihat di dalamnya membuat dunia Amara runtuh. Foto-foto, pesan-pesan mesra, hingga rencana pernikahan antara Arman dan wanita itu semua ada di sana. Ia membaca setiap pesan dengan tangan gemetar, hatinya terasa seperti dihujani belati. Ketika ia melihat tanggal pernikahan yang tertulis dalam pesan, Amara merasa tubuhnya lemas. Acara itu akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan, dan Arman tidak pernah memberitahunya apapun. Amara tahu, ia tidak bisa diam saja. Ia harus melakukan sesuatu. Malam itu Amara tidak bisa tidur. Ia terus memandangi layar ponsel yang berisi bukti-bukti pengkhianatan suaminya. Hatinya terasa seperti diperas. Pertanyaan-pertanyaan terus memenuhi pikirannya, menghantui tanpa henti. Mengapa Arman berubah? Mengapa ia tega melukai hati keluarga kecil yang selama ini mereka bangun bersama? Ia berjalan ke kamar Aisyah. Anak kecil itu tidur dengan tenang. Wajah polosnya mengingatkan Amara pada awal-awal pernikahannya dengan Arman. Amara mengelus kepala Aisyah dengan lembut, mencoba menahan air mata yang kembali menggenang. Ia tahu, apapun yang terjadi, ia harus kuat demi putrinya. Namun, amarah dan dendam perlahan menguasai pikirannya. Ia tidak bisa membiarkan Arman pergi begitu saja. Ia tidak bisa diam menyaksikan suaminya menikahi wanita lain, seolah semua pengorbanannya selama ini tidak berarti. Hari-hari berikutnya, Amara mulai mempersiapkan diri. Ia menggali lebih dalam tentang rencana pernikahan Arman. Ia mencari tahu lokasi, waktu, bahkan tamu-tamu yang diundang. Semua informasi itu ia dapatkan dari ponsel Arman tanpa sepengetahuan suaminya. Arman semakin sering pulang larut malam. Ketika Amara mencoba bertanya, alasan yang keluar dari mulutnya selalu sama, pekerjaan. Tetapi Amara sudah tidak lagi terpedaya oleh kata-kata itu. Ia hanya tersenyum kecil setiap kali Arman memberikan penjelasan, sambil menahan amarah yang terus membara di dalam dirinya. Beberapa hari sebelum acara pernikahan, Amara akhirnya menguatkan hati. Ia memutuskan untuk menghadiri acara itu, tetapi bukan sebagai tamu yang diundang. Ia akan datang untuk menuntut keadilan atas pengkhianatan yang telah dilakukan oleh suaminya. Pada hari yang telah ditentukan, Amara mengenakan pakaian sederhana. Ia tidak ingin terlihat mencolok, hanya ingin memastikan bahwa rencananya berjalan lancar. Ia meninggalkan Aisyah bersama tetangganya dengan alasan harus menyelesaikan sesuatu yang penting. Ia tiba di lokasi pernikahan, sebuah gedung megah yang dihias dengan dekorasi mewah. Tenda besar berwarna putih berdiri di halaman, dihiasi bunga-bunga segar yang tersusun rapi. Suara musik klasik mengalun pelan, menyambut tamu-tamu yang mulai berdatangan dengan wajah penuh senyum. Amara berdiri di sudut, memperhatikan setiap detail dengan hati yang bergetar. Ia melihat Arman berjalan di antara para tamu, mengenakan setelan jas hitam yang tampak sempurna. Di sebelahnya wanita itu, dengan gaun pengantin putih berkilau, tersenyum manis sambil menggenggam lengan Arman. Pemandangan itu membuat darah Amara mendidih. Ia mengepalkan tangannya erat, mencoba menahan diri untuk tidak langsung melabrak mereka di tengah keramaian. Tetapi setiap langkah Arman yang ia lihat, setiap tawa kecil yang ia dengar dari wanita itu, membuat hatinya semakin hancur. Ketika acara mulai berlangsung, Amara memberanikan diri untuk melangkah masuk. Ia menunggu hingga momen ketika pasangan itu berdiri di pelaminan, menerima ucapan selamat dari para tamu. Dengan langkah yang mantap, ia mendekat ke arah mereka.
Semua orang terdiam ketika suara Amara terdengar menggema di ruangan itu. "Arman, apa ini yang selama ini kamu sembunyikan dariku?" Arman terkejut. Wajahnya seketika pucat. Wanita di sebelahnya memandang Amara dengan tatapan bingung, sementara para tamu mulai berbisik-bisik. Amara tidak peduli dengan tatapan mereka. Ia berjalan ke tengah panggung, menghadapi Arman secara langsung. "Kamu pikir aku nggak tahu? Kamu pikir aku bodoh? Setelah semua yang aku lakukan untuk kamu, ini balasanmu?" Arman mencoba menenangkan Amara, tetapi ia menghindar. "Jangan sentuh aku," teriak Amara. Suaranya penuh dengan kemarahan dan kesakitan. Suasana semakin memanas. Para tamu tidak tahu harus berbuat apa, sementara Amara terus meluapkan perasaannya. Ia mengeluarkan ponsel dari tasnya, menunjukkan foto-foto dan pesan-pesan yang ia temukan. "Ini buktinya. Semua ini cukup untuk membuktikan bahwa kamu adalah pengkhianat." Wanita itu mencoba berbicara, tetapi Amara menatapnya tajam. "Dan kamu, apa kamu nggak tahu dia sudah punya istri dan anak? Atau kamu memang nggak peduli?" Wanita itu terdiam, tidak mampu membalas. Arman juga tidak bisa berkata apa-apa, hanya berdiri dengan kepala tertunduk. Amara tidak berhenti sampai di situ. Ia berjalan keluar ruangan menuju tenda besar yang menjadi pusat dekorasi acara. Dengan tangan gemetar, ia mengambil korek api dari tasnya, lalu menyulut kain tenda di salah satu sudutnya. Api dengan cepat menyambar, menyebar ke seluruh tenda dalam hitungan menit. Para tamu berteriak panik, berlarian keluar untuk menyelamatkan diri. Arman dan wanita itu hanya bisa menyaksikan dalam kepanikan, tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Amara berdiri di tengah kekacauan itu, memandang api yang melahap dekorasi mewah di sekelilingnya. Hatinya terasa lega, meski hanya untuk sesaat. Teriakan panik dan deru langkah kaki para tamu menggema di sekitar tenda yang kini berkobar hebat. Asap hitam membumbung tinggi, memadati udara di sekitar. Beberapa orang mencoba memadamkan api dengan alat seadanya, sementara yang lain sibuk menyelamatkan diri. Di tengah kekacauan itu, Amara berdiri tegak dengan wajah dingin, menatap Arman yang berusaha mendekatinya. "Amara, kamu sudah gila? Apa yang kamu lakukan?" teriak Arman dengan suara parau. Wajahnya bercampur antara kemarahan, ketakutan, dan kebingungan. Amara tersenyum sinis, senyum yang penuh luka. "Aku? Gila? Mungkin kamu lupa siapa yang membuatku begini, Arman. Aku ini istrimu. Aku ibu dari anakmu. Dan inilah yang kamu pilih untuk menghancurkan semuanya." Arman mencoba menarik Amara menjauh dari kerumunan yang mulai memperhatikan mereka dengan tatapan penuh keheranan dan gosip. Tapi Amara menepis tangannya dengan kasar. "Jangan sentuh aku. Kamu pikir aku akan diam melihatmu menikah lagi dengan wanita itu? Apa kamu pikir aku tidak tahu bagaimana kamu mengkhianatiku selama ini?" Wanita yang menjadi calon pengantin Arman, yang masih berdiri di dekat pelaminan yang kini sebagian terbakar, mendekat dengan ragu. "Tolong tenang, Mbak. Ini semua bisa kita bicarakan baik-baik," ujarnya dengan suara kecil. "Baik-baik?" Amara berbalik, menatap wanita itu dengan tajam. "Apa kamu pikir aku bisa tenang setelah melihat apa yang kalian lakukan di belakangku? Kamu pikir aku bodoh ya?" Wanita itu terdiam, wajahnya pucat pasi. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Arman mencoba melindunginya dengan berdiri di depan, tetapi itu hanya membuat Amara semakin marah. "Lihat ini, Arman," kata Amara sambil mengeluarkan ponselnya lagi. "Semua pesan, semua foto, semua bukti pengkhianatanmu ada di sini. Aku tidak peduli seberapa keras kamu mencoba menyembunyikannya, kebenaran akhirnya tetap terungkap." Beberapa tamu mulai mendekat, mengintip layar ponsel Amara yang memperlihatkan bukti-bukti itu. Bisik-bisik semakin terdengar, dan suasana menjadi semakin tegang. Arman menundukkan kepalanya, tidak berani menatap langsung ke arah Amara. Amara mengangkat suaranya, berbicara kepada semua orang yang ada di tempat itu. "Inilah pria yang kalian hormati. Inilah pria yang selama ini berpura-pura menjadi suami dan ayah yang baik. Dan ini, wanita yang rela menghancurkan rumah tangga orang lain demi keegoisannya sendiri." Salah satu tamu yang lebih tua mencoba menenangkan situasi. "Mbak,
Saya paham kalau ini sulit, tapi membakar tenda dan membuat keributan seperti ini tidak akan menyelesaikan masalah. Amara menatap orang itu dengan mata merah karena air mata dan amarah. Tidak ada yang mengerti rasa sakit ini. Tidak ada yang tahu bagaimana rasanya dikhianati oleh orang yang paling kamu percayai. Saat itu, suara sirene mobil pemadam kebakaran terdengar dari kejauhan. Beberapa petugas segera tiba dan mulai memadamkan api yang masih menyala di tenda. Namun, Amara tidak peduli. Perhatiannya hanya tertuju pada Arman yang masih berdiri kaku di depannya. Aku sudah memberikan segalanya untuk kamu, Arman. Aku meninggalkan pekerjaanku, mendedikasikan hidupku untuk keluarga kita. Tapi apa balasanmu? Kamu menghancurkan semua itu demi wanita ini. Suara Amara pecah, air mata mengalir deras di pipinya. Arman mencoba berbicara, tetapi suaranya terhenti. Ia tahu tidak ada alasan yang bisa membenarkan tindakannya. Akhirnya Amara melangkah mendekat, menatap Arman dengan penuh kebencian dan kesedihan. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Apapun yang terjadi setelah ini, aku harap kamu ingat, semua ini adalah hasil dari pilihanmu sendiri. Amara berbalik dan meninggalkan tempat itu dengan langkah berat. Ia berjalan melewati para tamu yang masih terkejut dan bergosip tentang apa yang baru saja terjadi. Beberapa di antaranya mencoba memanggilnya, tetapi Amara tidak menghiraukannya. Ketika ia sampai di luar gedung, ia menghirup udara malam yang dingin. Hatinya masih penuh dengan rasa sakit, tetapi di sisi lain, ia merasa lega karena telah meluapkan semuanya. Amara tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Ia tidak tahu bagaimana menghadapi hidup tanpa Arman, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan membiarkan dirinya hancur lebih jauh. Ia harus kuat, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Aisyah, anaknya yang tidak bersalah. Malam yang panjang berlalu dengan perlahan. Amara terbangun saat matahari mulai mengintip di balik tirai jendela kamar. Di luar, suara burung berkicau seolah tak menyadari badai yang sedang menghantam hidupnya. Ia memandang Aisyah yang masih tertidur. Wajah polos putrinya menjadi sumber kekuatan yang membuatnya bertahan sejauh ini. Namun, ketenangan pagi itu tidak berlangsung lama. Ketukan di pintu depan rumahnya mengganggu suasana hening. Amara mengerutkan kening, bertanya-tanya siapa yang datang di pagi buta seperti ini. Dengan enggan, ia bangkit dan membuka pintu. Di sana berdiri Arman. Wajahnya kusut, matanya menunjukkan bahwa ia tidak tidur semalaman. Amara langsung ingin menutup pintu, tetapi Arman menahan daun pintu dengan tangannya. "Tolong, Amara, aku hanya ingin bicara. 5 menit saja," katanya dengan nada memohon. "Kamu pikir setelah apa yang kamu lakukan, aku masih mau mendengar kata-katamu?" Amara balas dengan dingin. "Pergi. Arman, jangan buat ini lebih sulit." "Aku tidak akan pergi sampai kamu dengar apa yang ingin aku katakan." Amara menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Akhirnya ia membiarkan Arman masuk, tetapi tetap menjaga jarak darinya. "Cepat katakan apa yang kamu mau. Setelah itu, aku tidak ingin melihat wajahmu lagi," katanya sambil melipat tangan di dada. Arman duduk di sofa, mengusap wajahnya dengan kedua tangan sebelum akhirnya berkata, "Amara, aku tidak akan membela diri atau mencari alasan. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku sudah menghancurkan segalanya, tapi aku benar-benar menyesal. Aku ingin memperbaiki semuanya." Amara tertawa sinis. "Memperbaiki? Kamu pikir semua ini bisa diperbaiki begitu saja? Kamu pikir dengan mengatakan maaf, aku akan melupakan bagaimana kamu menghancurkan hidupku? Aku tahu aku tidak pantas meminta maaf, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku masih mencintaimu. Aku masih mencintai keluarga kita," ujar Arman dengan suara bergetar. "Cinta?" Amara menatapnya dengan mata penuh amarah. "Cinta macam apa yang membuatmu mengkhianatiku? Cinta macam apa yang membuatmu berdiri di pelaminan dengan wanita lain? Jangan bicara tentang cinta, Arman, karena kamu tidak tahu apa-apa tentang itu." Arman terdiam, tidak bisa membalas kata-kata Amara. Ia tahu semua itu benar. Ia telah menghancurkan cinta yang mereka bangun bersama. Amara melanjutkan, suaranya kini lebih tenang tetapi penuh kepahitan. "Kamu tahu apa yang paling menyakitkan, Arman?
Aku tidak pernah melihat ini datang. Aku percaya padamu sepenuhnya. Aku selalu berpikir bahwa kita adalah tim, bahwa tidak peduli apapun yang terjadi, kita akan selalu bersama. Tapi kamu menghancurkan itu. Kamu menghancurkan aku. Aku ingin memperbaikinya, Amara. Aku bersedia melakukan apa saja untuk mendapatkanmu kembali, kata Arman. Amara menatapnya tajam. Jika kamu benar-benar ingin memperbaiki sesuatu, mulailah dengan memperbaiki dirimu sendiri. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu, tapi yang jelas, aku tidak bisa hidup dengan seseorang yang telah menghancurkan kepercayaanku. Jadi tolong, pergilah, jangan kembali ke sini. Aku butuh waktu untuk menyembuhkan luka ini. Arman mencoba mendekat, tetapi Amara mundur, mengangkat tangannya sebagai tanda ia tidak ingin didekati. Ini sudah selesai, Arman. Tidak ada lagi yang bisa kita bicarakan. Arman berdiri, wajahnya penuh dengan penyesalan. Ia tahu bahwa Amara tidak akan berubah pikiran. Dengan langkah berat, ia keluar dari rumah itu, meninggalkan Amara dengan perasaan campur aduk antara lega dan kehampaan. Setelah Arman pergi, Amara merasa tubuhnya lemas. Ia duduk di lantai, air mata kembali mengalir tanpa bisa ditahan. Namun di tengah kesedihan itu, ia merasa bahwa ini adalah langkah pertama untuk melepaskan semua beban yang selama ini ia pikul. Sore harinya, Amara menerima telepon dari seorang teman dekatnya, Rina, yang telah mendengar tentang insiden di pernikahan Arman. Aku dengar semuanya, Amara. Kamu baik-baik saja? Amara menghela napas panjang sebelum menjawab. Aku tidak tahu, Rina. Aku merasa hancur, tapi aku tahu aku harus bertahan. Bukan untuk Arman, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk Aisyah dan diriku sendiri. Aku bangga padamu, Amara, kata Rina. Kamu berhak mendapatkan kebahagiaan yang jauh lebih baik daripada ini. Kalau kamu butuh bantuan, aku selalu ada. Percakapan itu memberi Amara sedikit kekuatan. Ia sadar bahwa ia tidak sendirian. Ada orang-orang yang peduli padanya, yang mendukungnya untuk bangkit kembali. Hari-hari berikutnya, Amara mulai membangun kembali hidupnya. Ia kembali bekerja, mencoba menemukan kebahagiaan di luar perannya sebagai istri yang dikhianati. Namun, meski ia berusaha keras, bayangan pengkhianatan Arman masih menghantuinya. Setiap kali ia melihat Aisyah, ia merasa sedih karena tahu bahwa putrinya harus tumbuh tanpa keluarga yang utuh. Di sisi lain, Arman tidak menyerah begitu saja. Ia terus mencoba menghubungi Amara, mengirim pesan, bahkan datang ke rumah untuk melihat Aisyah. Tetapi Amara tetap teguh pada keputusannya. Ia tahu perjuangannya belum selesai. Hari-hari berlalu dengan lambat bagi Amara. Setiap pagi adalah perjuangan untuk bangun dari tempat tidur, menghadapi kenyataan bahwa hidupnya telah berubah total. Namun, ia berusaha tetap tegar, terutama di hadapan Aisyah. Putrinya yang berusia 5 tahun itu mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres, meski ia belum sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi. Bunda, kenapa ayah nggak pulang? Tanya Aisyah suatu sore sambil memeluk boneka kesayangannya. Pertanyaan itu membuat hati Amara terasa seperti dihantam palu. Ia berusaha tersenyum, meskipun matanya menunjukkan rasa sakit yang mendalam. Ayah lagi sibuk, sayang. Tapi ayah sayang sama kamu, kok. Jawabnya dengan suara yang lembut namun bergetar. Aisyah hanya mengangguk kecil, meskipun wajahnya terlihat bingung. Ia kembali bermain dengan bonekanya, sementara Amara duduk di meja makan, memandangi teleponnya yang terus berdering. Nama Arman muncul di layar berkali-kali. Tetapi Amara tidak berniat menjawabnya. Malam itu, setelah Aisyah tertidur, Amara duduk sendirian di ruang tamu. Pikiran-pikirannya berputar seperti badai. Ia mengingat pernikahannya dengan Arman, bagaimana mereka saling mencintai dan berjanji untuk selalu bersama, tidak peduli seberapa sulit hidup ini. Namun, semua itu terasa seperti dusta sekarang. Suara notifikasi pesan memecah keheningan. Amara mengambil teleponnya dengan enggan. Pesan itu dari Rina, teman dekatnya yang selalu mendukungnya. Amara, aku dengar dari salah satu kenalanku kalau Arman terus mencoba mencari tahu tentang kamu. Dia bilang ingin bertemu lagi. Kamu harus hati-hati, tulis Rina. Amara menghela napas panjang. Ia tahu Arman tidak akan menyerah begitu saja,
tetapi ia tidak punya energi untuk berurusan dengannya lagi. Ia menutup pesan itu tanpa membalas dan memutuskan untuk tidur lebih awal malam itu, berharap esok hari akan sedikit lebih baik. 2 minggu kemudian, Amara mulai merasa lebih kuat. Ia telah berbicara dengan seorang pengacara untuk membahas proses perceraian. Langkah itu tidak mudah baginya, tetapi ia tahu itu adalah pilihan terbaik untuk dirinya dan Aisyah. Namun, di saat ia mulai mencoba melanjutkan hidupnya, Arman muncul lagi, kali ini di depan rumahnya. Pagi itu, Amara sedang menyiapkan sarapan untuk Aisyah ketika ia mendengar ketukan keras di pintu. "Amara, tolong buka pintunya. Aku tahu kamu ada di dalam." Suara Arman terdengar tegas tetapi penuh dengan nada putus asa. Amara mengintip dari jendela dan melihat Arman berdiri di depan pintu dengan wajah kusut dan pakaian yang tidak rapi. Ia tampak seperti orang yang kehilangan segalanya. Dengan berat hati, Amara membuka pintu. Ia tidak ingin membuat keributan di depan tetangga. "Apalagi yang kamu mau, Arman?" tanyanya dengan nada datar. "Aku hanya ingin bicara, Amara." "Aku mohon, beri aku waktu sebentar saja," jawab Arman. Amara menghela napas panjang. "Kamu sudah banyak bicara, tapi tidak ada yang berubah. Jadi kenapa aku harus mendengar lagi? Aku tahu aku salah dan aku tidak pantas mendapatkan kesempatan kedua. Tapi aku ingin menebus semuanya. Aku ingin kita kembali seperti dulu," kata Arman, suaranya bergetar. Amara tertawa kecil, tetapi tawanya penuh dengan rasa pahit. "Kembali seperti dulu? Kamu pikir aku bisa melupakan semua yang terjadi begitu saja? Kamu pikir luka ini akan sembuh hanya karena kamu bilang kamu menyesal?" Arman terdiam, tidak bisa membantah kata-kata Amara. Ia tahu semuanya benar, namun ia tidak tahu cara lain untuk menunjukkan bahwa ia benar-benar ingin memperbaiki semuanya. "Aku sudah memutuskan, Arman. Aku akan melanjutkan hidupku tanpa kamu. Aisyah adalah prioritasku sekarang, dan aku tidak akan membiarkan kamu menghancurkan kedamaian yang sedang aku bangun untuknya," kata Amara dengan tegas. "Aku tidak ingin kehilangan Aisyah," kata Arman dengan nada putus asa. "Dia putriku juga, Amara. Kalau kamu benar-benar peduli pada Aisyah, kamu tidak akan membuat keputusan yang menghancurkan keluargamu sendiri," balas Amara. Arman terdiam, wajahnya penuh dengan rasa bersalah. Ia tahu tidak ada lagi yang bisa ia katakan untuk mengubah pikiran Amara. Dengan berat hati, ia meninggalkan rumah itu. Tetapi Amara tahu ini belum berakhir. Hari berikutnya, Amara menerima surat dari pengacara Arman. Isinya adalah tuntutan hak asuh atas Aisyah. Membaca surat itu, tubuh Amara gemetar. Ia tidak percaya bahwa Arman yang telah menghancurkan keluarga mereka sekarang mencoba mengambil putrinya juga. Air mata mengalir di wajahnya saat ia memegang surat itu. Namun rasa sakit itu segera berubah menjadi kemarahan. Ia tahu bahwa ia harus berjuang, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Aisyah. Amara segera menghubungi pengacaranya. Ia tahu ini akan menjadi pertempuran yang panjang dan sulit, tetapi ia tidak akan menyerah. Ia akan melakukan apapun untuk melindungi Aisyah dari pengaruh buruk Arman dan memastikan bahwa putrinya memiliki masa depan yang lebih baik. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan persiapan untuk menghadapi pengadilan. Amara merasa tertekan, tetapi ia tetap tegar. Ia tahu bahwa ini adalah ujian terbesar dalam hidupnya, dan ia bertekad untuk menang. Setiap malam, Amara duduk di samping tempat tidur Aisyah, memandangi wajah polos putrinya yang tertidur. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa tidak peduli seberapa sulit perjalanannya, ia akan melindungi Aisyah dan memastikan bahwa putrinya tumbuh dengan penuh cinta dan kebahagiaan. Minggu-minggu berikutnya terasa semakin berat bagi Amara. Di tengah perjuangan untuk mendapatkan hak asuh Aisyah, ia harus menghadapi tekanan dari berbagai pihak. Arman dengan segala cara mencoba mencari celah untuk mengajukan tuntutan hak asuh, bahkan mengancam akan menggunakan koneksinya di dunia hukum untuk membuatnya sulit. Sementara itu, Amara harus menghadapi kenyataan pahit bahwa suaminya yang dulu penuh kasih kini menjadi sosok yang tidak dikenalnya lagi. Namun, yang paling mengganggu pikirannya adalah ketakutannya akan kemungkinan kehilangan Aisyah.
Amara tahu bahwa perceraian itu sudah tidak bisa dihindari, tetapi ia tidak akan pernah menyerah dalam mempertahankan putrinya. Setiap malam, ia terjaga memikirkan masa depan Aisyah dan apa yang harus ia lakukan untuk melindunginya dari segala penderitaan lebih lanjut. Suatu pagi, ketika Amara sedang menyiapkan sarapan, teleponnya berdering. Nama pengacaranya, Pak Bram, muncul di layar. Amara, ada yang perlu kamu ketahui. Arman baru saja mengajukan tuntutan hak asuh di pengadilan. Dan kali ini dia tidak main-main. Suara Pak Bram terdengar tegang di telepon. Jantung Amara berdegup kencang. Apa maksudnya tidak main-main? Tanyanya, suaranya bergetar. Dia menggandeng seorang pengacara handal Amara, orang yang sangat berpengaruh. Ini bisa jadi pertarungan yang sangat berat untuk kamu, jawab Pak Bram dengan nada serius. Amara merasa dunia seakan runtuh di hadapannya. Ia tahu bahwa Arman telah berubah. Tetapi kali ini dia benar-benar tidak mengenali siapa lelaki itu. Arman yang dulu lembut dan penuh perhatian kini menjadi sosok yang tanpa ampun. Apa yang harus saya lakukan, Pak Bram? Tanya Amara, berusaha tetap tenang meskipun perasaan hatinya sudah kacau. Pertahankan posisi kamu, Amara. Kita akan menghadapinya. Tapi kamu harus siap mental. Jika kamu merasa butuh dukungan, jangan ragu untuk menghubungi aku, ujar Pak Bram. Amara mengangguk meskipun pengacara itu tidak bisa melihatnya. Terima kasih Pak Bram, saya akan terus berjuang. Setelah percakapan itu berakhir, Amara menatap Aisyah yang sedang asyik bermain di ruang tamu. Melihat putrinya yang ceria itu, Amara merasakan semangat baru. Ia harus melindungi Aisyah dengan segala cara. Hari pengadilan tiba. Amara mengenakan pakaian terbaiknya, mencoba menampilkan diri dengan penuh percaya diri meskipun hatinya dipenuhi kecemasan. Di luar ruang sidang, ia bisa merasakan ketegangan yang menggelayuti seluruh tubuhnya. Setiap langkah terasa berat, tetapi ia tahu bahwa ia harus tetap kuat. Arman sudah ada di sana, berdiri bersama pengacaranya yang terkenal. Wajah Arman terlihat berbeda, lebih tegang, lebih dingin. Ia tidak lagi tampak seperti suami yang dulu ia kenal. Bahkan seolah tidak ada penyesalan di mata lelaki itu. Amara melangkah masuk ke ruang sidang, duduk di sebelah pengacaranya, Pak Bram. Ia bisa merasakan tatapan Arman yang tajam menembus dirinya. Meskipun ia sudah mempersiapkan diri untuk apa yang akan terjadi, tetap saja ketegangan itu membuat jantungnya berdebar keras. Pengadilan dimulai. Dan Arman mengajukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa ia adalah sosok yang lebih stabil untuk merawat Aisyah. Ia bahkan membawa beberapa saksi yang bersaksi bahwa Amara tidak mampu memberikan lingkungan yang baik untuk putrinya. Amara merasa seolah-olah dunia berputar terlalu cepat, dan segala hal yang telah ia perjuangkan terasa mulai runtuh. Namun, Pak Bram tetap tenang dan dengan membantah setiap klaim yang diajukan oleh pengacara Arman. Amara adalah seorang ibu yang penuh kasih, dan dia sudah membuktikan bahwa ia bisa memberikan yang terbaik untuk Aisyah. Semua bukti yang diberikan oleh pihak lawan hanyalah manipulasi dan upaya untuk merusak reputasi klien kami. Ketika gilirannya tiba untuk berbicara, Amara berdiri dengan tangan gemetar, tetapi ia tahu inilah saat yang paling penting dalam hidupnya. Saya tahu saya bukan orang sempurna, suara Amara pecah. Tetapi ia melanjutkan dengan penuh tekad. Saya mungkin tidak memiliki semua yang Arman miliki, kekayaan, koneksi, atau pengaruh. Tapi saya punya satu hal yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Cinta yang tulus kepada Aisyah. Saya berjanji akan melindungi dan memberi yang terbaik untuknya. Itu adalah janji saya sebagai seorang ibu. Amara menatap hakim dengan penuh harap, meskipun hatinya terasa berat. Namun, ia tahu bahwa apapun keputusan yang diambil hari ini, ia telah berjuang dengan seluruh kekuatannya. Hari itu, setelah beberapa jam mendengarkan argumen dari kedua belah pihak, hakim akhirnya memberikan keputusan yang mengejutkan. Setelah mempertimbangkan semua bukti dan saksi yang ada, saya memutuskan untuk memberikan hak asuh sementara kepada Ibu Amara. Namun, saya juga memerintahkan agar Arman diberi waktu untuk melakukan kunjungan kepada anak dalam pengawasan.
Keputusan ini bersifat sementara dan akan dievaluasi kembali dalam 6 bulan. Amara tidak bisa menyembunyikan air mata kebahagiaannya. Ia tahu ini bukan kemenangan mutlak, tetapi setidaknya ini adalah langkah awal yang baik. Arman terlihat sangat marah dengan keputusan itu, tetapi Amara tidak peduli lagi. Setelah sidang selesai, ia keluar dari ruang sidang dengan langkah pasti, merasa lebih kuat dari sebelumnya. Aisyah adalah segalanya baginya, dan tidak ada yang bisa menghentikan perjuangannya untuk melindungi putrinya. Malam itu, ketika Amara duduk di samping Aisyah yang tertidur, ia merasakan perasaan lega yang sulit dijelaskan. Meskipun perjalanannya masih panjang, ia tahu bahwa ia tidak sendirian. Ia memiliki Aisyah dan bersama-sama mereka akan menghadapi segala rintangan yang ada. Namun, ketenangan itu hanya berlangsung sebentar. Di luar rumah, sebuah mobil berhenti. Amara melihat dari jendela dan jantungnya berdegup kencang saat melihat Arman keluar dari mobil, menatap rumahnya dengan mata yang penuh amarah. Tidak ada kata-kata yang bisa mengungkapkan betapa Amara merasa terguncang. Apa yang akan dilakukan Arman kali ini? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah perjuangannya benar-benar sudah berakhir? Kegelapan kembali menyelimuti malam itu, dan Amara tahu bahwa tantangan terbesar dalam hidupnya baru saja dimulai. Amara menatap Arman yang berdiri di luar rumahnya, matanya menatap tajam, seperti ada sesuatu yang ia sembunyikan. Hatinya berdebar keras, perasaan cemas kembali menyelubungi dirinya. Ini bukan hanya tentang perceraian lagi, tapi tentang apa yang Arman rencanakan selanjutnya. Tanpa sadar, ia memegang erat gagang pintu, berusaha menenangkan dirinya. Aisyah yang sedang tertidur nyenyak di kamarnya, membuat Amara semakin tegas dengan keputusan untuk tidak membiarkan apapun merusak kedamaian yang baru saja ia temukan. Tetapi perasaan tak tenang itu terus menghantuinya, seolah bayang-bayang Arman yang tak bisa lepas dari kehidupannya. Tinggal beberapa langkah lagi, Amara, gumamnya pada dirinya sendiri. Kamu harus tetap kuat. Dengan perasaan berat, Amara memutuskan untuk membuka pintu, walaupun ia merasa bahwa segala kemungkinan bisa terjadi. Setiap detik yang ia habiskan menatap Arman yang berdiri di depan rumah itu, membuat detak jantungnya semakin cepat. Ada apa, Arman? Suara Amara terdengar lebih tegas daripada yang ia bayangkan. Arman tidak menjawab segera. Ia hanya berdiri diam, menatapnya dengan pandangan yang sulit dipahami. Wajahnya terlihat lelah, tetapi ada sesuatu yang berbeda di mata lelaki itu. Ketegangan di udara semakin meningkat. Saya ingin bicara, Amara. Tolong dengarkan saya, kata Arman, suaranya serak. Saya sudah tidak tahan dengan keadaan ini. Amara menatapnya tanpa berkata-kata, mencoba mencari makna di balik kata-kata itu. Arman menghela napas panjang, seakan tahu bahwa setiap kata yang ia ucapkan akan diuji. Saya ingin kembali bersama kamu. Saya ingin mengubah semuanya. Saya ingin memperbaiki apa yang sudah saya rusak. Saya masih mencintaimu, Amara, ujar Arman. Matanya memancarkan penyesalan yang mendalam. Amara terdiam, membeku. Dia tahu apa yang Arman katakan tidak datang dari tempat yang tulus. Itu bukan cinta. Itu hanya keputusasaan yang ia sembunyikan dengan kata-kata manis. Hatinya mengeras dan ia tahu ia tidak bisa kembali ke masa lalu yang penuh kepalsuan dan luka. Ini bukan hanya tentang kita lagi, Arman, jawab Amara pelan, tetapi tegas. Ini tentang Aisyah. Kamu tidak bisa datang begitu saja dan mengubah segalanya hanya dengan mengatakan maaf. Kamu sudah cukup merusak hidup kami. Arman menatapnya, tampak terguncang dengan kata-kata Amara. Tolong, beri saya kesempatan. Saya benar-benar ingin memperbaiki semuanya. Amara menahan diri untuk tidak membalas dengan amarah. Kamu sudah mengambil banyak hal dariku, Arman. Kamu sudah menghancurkan apa yang kami miliki. Sekarang kamu ingin kembali? Tidak, saya tidak bisa dan tidak akan memberi kamu kesempatan itu. Keheningan membungkam suasana sejenak. Hanya terdengar suara angin yang berhembus lembut. Arman terlihat seperti pria yang habis, matanya penuh penyesalan dan kecewa. Tapi Amara, katanya, hampir berbisik. Saya tahu saya salah, tapi saya tidak akan pernah bisa melupakan Aisyah.
Amara menghela napas, merasa semakin terjebak dalam kebingungannya. Aisyah sudah cukup terluka, Arman. Saya tidak ingin dia tumbuh dengan orang yang tidak tahu apa artinya cinta sejati. Kamu bukan lagi bagian dari hidup kami. Namun Arman tidak bergerak. Ia berdiri di sana, seolah menunggu jawaban yang tidak akan pernah datang. Amara menatapnya sekali lagi dengan tatapan yang penuh kemarahan dan kepedihan, kemudian menutup pintu dengan cepat. Dari dalam rumah, ia bisa merasakan perasaan kosong yang menggerogoti dirinya. Selama bertahun-tahun, ia berjuang untuk mempertahankan hubungan yang rapuh ini. Tetapi kini semuanya berakhir begitu saja. Semua yang tersisa hanyalah serpihan-serpihan kenangan pahit. Namun, keputusannya untuk tidak kembali kepada Arman, meskipun penuh dengan rasa sakit, adalah langkah pertama untuk memulai hidup baru. Ia tahu bahwa ini bukanlah perjalanan yang mudah, tetapi ia sudah memilih jalan itu dan ia akan menghadapinya, tidak peduli seberapa sulitnya. Malam itu, Amara tidak bisa tidur. Ia terjaga di tempat tidurnya, menggulung selimut di sekeliling tubuhnya, tetapi tetap merasa kedinginan. Pikiran-pikiran gelap menghantuinya, dan setiap detik yang berlalu semakin memperburuk kecemasan di hatinya. Aisyah tidur dengan tenang di kamarnya, tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar sana, di dunia orang dewasa yang penuh dengan intrik dan pengkhianatan. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar lagi dari arah pintu. Amara terlonjak, takut bahwa Arman kembali. Tetapi kali ini, ketukan itu tidak berasal dari Arman. Amara merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia merasakan ketegangan yang sangat kuat saat ia melangkah menuju pintu. Namun sebelum ia bisa membuka pintu, suara lainnya terdengar, suara yang sangat familiar. Ada orang luar yang datang ke sini, Amara. Amara terkejut dan berbalik melihat siapa yang berbicara. Ia menatap Pak Bram, pengacaranya yang datang lebih awal. Ada raut wajah serius di wajah Pak Bram, yang semakin membuat Amara merasa ada sesuatu yang tidak beres. Saya baru menerima informasi bahwa Arman sedang mencoba mendekati Aisyah di luar pengawasan kita, kata Pak Bram dengan nada cemas. Dia berusaha untuk mengambil putri Anda secara diam-diam. Amara terkejut dan seketika itu juga rasa takut mulai melanda. Apa maksudnya? Tanyanya panik, tubuhnya bergetar. Dia mencoba menggunakan celah hukum yang belum kita tutup, dan kami harus bergerak cepat untuk menghentikannya, jawab Pak Bram. Amara merasa dunia kembali berputar. Ia tahu ini bukan hanya sekedar perceraian lagi, tetapi ini adalah perjuangan hidup dan mati untuk anaknya. Perasaan panik dan cemas membuatnya merasa terpojok, namun ia tidak bisa berhenti. Sekarang Amara harus bertindak. Tidak ada waktu lagi untuk ragu atau takut. Ini adalah pertarungannya untuk mempertahankan Aisyah. Pertarungan yang akan menentukan masa depan. Amara tidak bisa menunda lagi. Waktu terasa berjalan begitu cepat, dan setiap detiknya membuatnya semakin cemas. Ia melihat Pak Bram yang tampak tegang seakan merasakan ancaman yang semakin mendekat. Ia tahu bahwa jika Arman berhasil membawa Aisyah pergi, itu akan menjadi mimpi buruk yang tak terbayangkan. Amara harus bertindak cepat, tetapi ia juga tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil harus diperhitungkan dengan matang. Apa yang harus saya lakukan, Pak Bram? Suara Amara terdengar serak, hampir tak terdengar. Pak Bram menatapnya dengan serius. Kita harus segera bergerak, Amara. Jangan beri Arman kesempatan. Jika dia mencoba mengambil Aisyah tanpa izin, itu sudah pelanggaran hak asuh. Tapi kita harus mendapatkan bukti kuat dulu dan segera mengajukan perlindungan sementara untuk Aisyah. Amara mengangguk meskipun hatinya terasa begitu berat. Ia tahu ini bukan hanya tentang menghadapi Arman lagi. Ini adalah perang untuk masa depan Aisyah. Perang yang tak akan bisa dimenangkan jika ia kalah dalam perhitungan ini. Apakah saya bisa melakukannya sendiri, Pak Bram? Tanya Amara dengan ragu, tubuhnya merasa lelah dan tertekan. Jangan ragu, Amara. Kami akan ada di sini untuk membantu. Tapi kamu harus tetap tenang dan bertindak cepat. Dengan peneguhan hati yang berat, Amara merasa ia tidak punya pilihan lain selain untuk bertarung. Ia bergegas menuju kamar Aisyah, menatap putrinya yang tidur nyenyak.
Tanpa suara, ia mengelus rambut Aisyah, merasakan perasaan haru yang mendalam, dan berbisik dalam hati, "Aku akan melindungimu, Aisyah. Apapun yang terjadi, aku tidak akan menyerah." Di luar rumah, kegelapan malam semakin pekat dan angin malam berdesir kencang, seolah menandakan bahaya yang mendekat. Amara merasa perasaan tidak nyaman itu semakin kuat, namun ia mencoba menenangkan dirinya. Ia tahu pertempuran ini tidak akan mudah. Pak Bram bersama timnya bekerja cepat, menghubungi pihak berwenang, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun, Amara tidak bisa menunggu tanpa melakukan apapun. Keputusan besar harus diambil malam itu juga. "Pak Bram," Amara memanggil pengacaranya melalui telepon dengan suara cemas. "Saya harus menemui Arman sekarang. Saya tidak bisa menunggu lagi." Pak Bram terdiam sejenak sebelum menjawab. "Amara, kamu harus hati-hati. Jika Arman benar-benar nekat, dia bisa membawa masalah baru untuk kamu. Tetapi jika kamu yakin, aku akan mendukungmu." "Terima kasih, Pak Bram," jawab Amara dengan tegas. "Saya tidak akan mundur. Saya akan pastikan Aisyah tetap aman." Malam itu, Amara meninggalkan rumah dengan langkah cepat, mengarahkan mobilnya menuju tempat yang ia tahu Arman kemungkinan berada, rumah salah satu temannya yang berada di pinggiran kota. Jaraknya cukup jauh, namun Amara merasa setiap detik sangat berharga. Ia tahu Arman sedang mencari celah, dan ia harus menghentikan itu sebelum terlambat. Saat Amara tiba di rumah yang dimaksud, ia melihat mobil Arman terparkir di halaman depan. Denyut jantungnya semakin cepat, dan meskipun ia merasa ketakutan, ia tidak bisa mundur. Begitu banyak yang dipertaruhkan. Ia menghela napas dalam-dalam dan membuka pintu mobil, lalu berjalan ke arah pintu depan dengan langkah penuh tekad. Tanpa mengetuk, Amara membuka pintu rumah dan masuk ke dalam, mata langsung tertuju pada Arman yang sedang duduk di ruang tamu. Wajahnya tampak lelah dan marah, namun ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang menyiratkan ancaman. "Kenapa kamu di sini, Amara?" Arman bertanya dengan suara datar namun penuh ketegangan. "Saya tahu apa yang kamu rencanakan, Arman," jawab Amara, matanya menatap tajam. "Kamu tidak akan bisa membawa Aisyah pergi begitu saja." Arman berdiri dan mendekat, suaranya mulai meninggi. "Saya sudah cukup sabar, Amara. Cukup dengan semua yang terjadi. Saya ingin putri saya. Aisyah bukan hanya milikmu. Dia lebih dari sekadar milikmu, Arman," jawab Amara dengan suara bergetar. "Aisyah adalah darah daging saya dan saya sudah cukup melihat pengkhianatan yang kamu lakukan. Kamu sudah merusak segalanya, sekarang kamu ingin merebut anak kami?" Arman terdiam sesaat dan dalam sekejap suasana di ruang tamu itu berubah menjadi sangat tegang. Wajah Arman penuh dengan amarah yang tampaknya sudah tak tertahankan lagi. "Kamu yang merusak semuanya, Amara. Kamu yang pergi duluan. Kamu yang membuat semuanya hancur." Amara menahan napas. Arman mulai menunjuk-nunjuk dirinya dengan tangan yang gemetar, semakin menunjukkan ketidakmampuannya untuk mengendalikan diri. "Saya tidak akan mundur, Arman. Saya akan lakukan apapun untuk melindungi Aisyah," kata Amara dengan tegas, hampir berbisik namun penuh keyakinan. Arman mendekat dengan cepat, memegang lengan Amara dengan keras. "Kamu masih saja begitu keras kepala. Kamu akan menyesal." Namun Amara tidak mundur. Dengan kekuatan yang masih tersisa, ia mendorong tangan Arman menjauh. "Cukup, saya sudah tidak ingin mendengarkan perkataan kamu lagi." Tiba-tiba, di luar terdengar suara langkah kaki yang mendekat. Pintu depan terbuka dan seorang pria masuk dengan cepat. Itu adalah Pak Bram, yang datang tepat waktu dengan beberapa orang yang membawa bukti hukum yang diperlukan. "Arman, jika kamu berani mengganggu hak asuh Aisyah lagi, kamu akan menghadapi konsekuensinya. Kami sudah memiliki semua bukti yang dibutuhkan untuk menuntutmu," kata Pak Bram dengan suara yang penuh wibawa, tidak memberi ruang untuk Arman melawan. Arman terdiam dan suasana semakin memanas. Namun, di tengah ketegangan yang melanda, Amara merasa ada secercah harapan. Ia tahu perjuangannya belum selesai, tetapi kali ini ia merasa sedikit lebih dekat untuk memenangkan pertempuran ini. Ketegangan di dalam rumah itu semakin memuncak.
Dan Amara merasa bahwa setiap detik adalah pertaruhan besar bagi masa depan Aisyah. Arman berdiri kaku, matanya penuh dengan kebencian dan kesal. Tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi mengubah apa yang sudah terjadi. Pak Bram bersama timnya telah siap untuk bertindak. Dan Arman tahu bahwa ia tidak bisa melawan sistem yang lebih kuat dari dirinya sendiri. Pak Bram menatap Arman dengan tatapan tajam. "Saya sarankan Anda pergi, Arman. Tidak ada lagi tempat bagi Anda di sini. Jika Anda berusaha mengganggu hak asuh Aisyah, kami akan melanjutkan perkara ini ke pengadilan. Kami sudah cukup bukti untuk membuat Anda tidak bisa mendekati anak itu." Arman terdiam, mulutnya terbuka seperti hendak mengatakan sesuatu. Namun kata-kata itu tidak keluar. Ia tahu perjuangannya untuk merebut Aisyah hampir berakhir. Amara berdiri tegak, meskipun jantungnya berdegup kencang. Hatinya bergejolak, namun ia berusaha tetap tenang, memastikan bahwa tidak ada lagi jalan bagi Arman untuk mengganggu hidup mereka. Akhirnya, dengan wajah merah karena marah dan kecewa, Arman mengalihkan pandangannya. "Kamu mungkin menang kali ini, Amara," katanya dengan suara serak. "Tapi ini belum berakhir. Aku akan mencari cara lain." Amara menatapnya tajam, namun tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia merasa bahwa sudah cukup banyak waktu dan energi yang ia buang untuk berdebat dengan Arman. Ia tidak ingin lagi terjebak dalam permainan emosional yang hanya akan membawa lebih banyak luka. "Sudah cukup, Arman. Pergilah," kata Amara. Suara tegas namun penuh kebulatan tekad. Dengan langkah berat, Arman akhirnya berbalik dan berjalan keluar dari rumah itu, meninggalkan Amara bersama Pak Bram dan timnya. Ketika pintu ditutup, suasana dalam rumah terasa lebih tenang. Meskipun perasaan Amara masih dipenuhi dengan kecemasan dan ketidakpastian. Namun, satu hal yang ia tahu dengan pasti, ia berhasil menjaga Aisyah dari bahaya yang mengancam. Pak Bram mendekat dan meletakkan tangan di bahu Amara. "Kamu telah melakukan keputusan yang tepat, Amara. Sekarang, kita akan memastikan bahwa Aisyah akan aman." Amara mengangguk pelan, meskipun hatinya masih terasa tertekan. Ia merasa seperti baru saja melangkah keluar dari perang yang panjang dan berat, tetapi masih ada banyak hal yang harus dilakukan. Arman mungkin sudah pergi, tetapi ia tahu bahwa pertempuran ini belum berakhir. Tidak hanya dengan Arman, tetapi juga dengan dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya penuh dengan perasaan campur aduk. Aisyah, yang sudah mengetahui bahwa ibunya berjuang untuknya, merasa lebih tenang dan lebih aman. Namun, Amara tidak bisa berhenti berpikir tentang apa yang akan datang setelah ini. Ia tahu bahwa meskipun Arman tidak bisa mendekati mereka, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Dengan bantuan Pak Bram dan tim hukum yang terus mendukungnya, Amara mengajukan permohonan hak asuh yang lebih kuat dan mengamankan posisi Aisyah dalam perawatan yang stabil. Proses hukum berjalan perlahan, tetapi Amara tidak lagi merasa takut. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi, ia akan terus berjuang untuk putrinya. Malam-malam menjadi lebih tenang. Amara menemukan kenyamanan dalam rutinitas baru mereka, meskipun terkadang ia merasa lelah dengan segala perjuangan yang belum selesai. Namun, ia juga merasakan kedamaian dalam dirinya. Perasaan yang selama ini hilang akhirnya kembali perlahan-lahan. 1 bulan setelah kejadian itu, Amara dan Aisyah menjalani hidup yang lebih baik. Mereka tinggal di rumah yang lebih besar, lebih aman, dan lebih penuh cinta. Aisyah tumbuh menjadi anak yang ceria, jauh dari kekacauan yang pernah terjadi, dan Amara merasa lebih kuat dari sebelumnya. Ia tahu bahwa meskipun hidup mereka tidak sempurna, mereka telah melangkah lebih jauh dari sebelumnya. Pada suatu malam yang cerah, saat Amara sedang duduk di teras rumah sambil menatap bintang-bintang, ia merasakan kedamaian yang sejati. Ia sadar bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Setiap langkah yang ia ambil, setiap air mata yang ia jatuhkan, semuanya telah membawanya menuju kehidupan yang lebih baik. Ia tidak tahu apa yang akan datang di masa depan, tetapi yang pasti, Amara tahu bahwa ia telah belajar untuk melawan dan bertahan. Ia telah mengubah takdirnya, dan yang lebih penting, ia telah menunjukkan pada Aisyah
Bagaimana caranya menjadi wanita yang kuat? Seseorang yang tidak akan pernah menyerah pada keadaan, bahkan ketika dunia tampak menghancurkan semuanya. Aisyah berjalan mendekat, memegang tangan ibunya. "Ibu, aku sayang kamu," kata Aisyah dengan senyum cerah di wajahnya. Amara menatap putrinya dengan penuh kasih sayang, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa sepenuhnya damai. "Aku juga sayang kamu, Aisyah, dan aku akan selalu ada untukmu, apapun yang terjadi." Di bawah langit yang penuh bintang, mereka berdua duduk bersama, merasa lebih kuat dan lebih siap untuk menghadapi apapun yang mungkin datang di masa depan. Sebuah perjalanan panjang telah berakhir, dan akhirnya Amara dan Aisyah mendapatkan kebahagiaan yang selama ini mereka impikan. Beberapa bulan berlalu sejak pertempuran hukum yang penuh emosi itu, dan kehidupan Amara mulai berjalan dengan ritme yang lebih tenang. Aisyah tumbuh dengan gembira di tengah pelukan kasih sayang ibunya, jauh dari kekacauan yang pernah menguasai hidup mereka. Namun, meskipun segalanya tampak kembali normal, Amara tahu bahwa bayang-bayang masa lalu tidak sepenuhnya hilang begitu saja. Ada ketegangan yang masih terasa, dan ia sadar beberapa hal harus diselesaikan untuk mencapai kedamaian sepenuhnya. Pagi itu, Amara terbangun lebih awal dari biasanya, merasa cemas. Ada panggilan yang belum ia terima, sesuatu yang terasa menggantung di udara. Ia sudah tahu bahwa Arman tidak akan pernah benar-benar pergi. Hanya masalah waktu sebelum dia muncul lagi dalam hidupnya, mencoba mengacaukan kedamaian yang sudah mulai mereka bangun. Namun hari itu tidak seperti yang ia bayangkan. Ketika Amara sedang mempersiapkan sarapan di dapur, pintu rumahnya diketuk. Langkah kaki di luar terasa cepat dan pasti, dan Amara merasa hatinya berdetak lebih cepat. Ia membuka pintu dan mendapati seorang pria berdiri di sana, mengenakan jas rapi. Dia tersenyum, namun senyum itu terasa dingin dan penuh perhitungan. "Amara," pria itu menyapa dengan suara halus. "Nama saya Dito. Saya pengacara Arman." Hati Amara berdegup kencang, dan meskipun ia mencoba untuk tetap tenang, matanya tidak bisa menyembunyikan kecemasannya. "Ada apa, Pak Dito?" tanyanya dengan nada datar. Meskipun dalam hati ia merasa sudah tahu apa yang akan datang. Dito menarik napas sejenak. "Arman ingin berbicara tentang masalah hak asuh Aisyah. Dia mengajukan banding, dan proses hukum ini masih jauh dari selesai. Kami ingin meminta kesempatan untuk melakukan pertemuan untuk mendiskusikan kemungkinan perdamaian." Amara merasa dunia seakan berputar. Arman, meskipun sudah kalah dalam pengadilan sebelumnya, tidak menyerah begitu saja. Ia menginginkan lebih banyak dari apa yang telah ia rusak. "Perdamaian?" Amara menanggapi, suara seolah tertahan. Sudah cukup banyak yang telah dia lakukan, dan sekarang dia menginginkan lebih? "Saya tidak bisa percaya ini." Dito mengangguk, tampak sedikit bersimpati, namun jelas ia hanya menjalankan tugas. "Saya mengerti, Amara. Tetapi kami ingin mencoba mencari jalan tengah. Mungkin ada solusi yang bisa menguntungkan kedua belah pihak." Arman masih sangat ingin terlibat dalam kehidupan Aisyah. Dia tidak bisa begitu saja datang dan mengklaim haknya setelah apa yang terjadi, kata Amara, suaranya semakin bergetar dengan amarah yang meluap. Dia telah menghancurkan semuanya. Jika dia benar-benar peduli, dia tidak akan menyakiti kami seperti ini. Dito menundukkan kepala, mungkin memahami betapa beratnya situasi ini bagi Amara. Namun, ia tetap berdiri tegak, berbicara dengan tenang. "Kami hanya ingin melibatkan Aisyah dalam proses ini. Itu saja. Kami menghargai keputusan Anda, tetapi kami harus menyelesaikan ini dengan cara yang adil bagi semua pihak." Amara menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan dirinya. Ia tahu bahwa ini adalah ujian terakhir, ujian yang akan menentukan sejauh mana ia dan Aisyah bisa benar-benar bebas dari belenggu masa lalu. Arman mungkin tidak menyerah, tetapi ia juga tidak akan mundur. "Aku tidak akan biarkan dia merusak hidup kami lagi," kata Amara dengan suara yang lebih tenang, meskipun tekadnya semakin kuat. Jika dia ingin berjuang untuk Aisyah, dia harus menunjukkan sesuatu yang lebih dari sekadar kata-kata kosong.
Dito terdiam sejenak, seolah berpikir sejenak tentang apa yang baru saja Amara katakan. Kami akan menghormati keputusan Anda. Tetapi jika ada sesuatu yang ingin Anda diskusikan lebih lanjut, kami akan siap kapan saja. Setelah itu, pria itu berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan Amara di depan pintu, berdiri terdiam. Perasaannya campur aduk, namun satu hal yang pasti, ia tidak bisa mundur sekarang. Ini adalah perjuangan terakhir, dan ia akan memberikan segalanya untuk memastikan bahwa Aisyah tetap aman. Seiring berjalannya waktu, sidang demi sidang terus berjalan. Arman semakin intens dalam upayanya untuk memperjuangkan hak asuh Aisyah. Meskipun ia kalah di pengadilan sebelumnya, kali ini ia tampak lebih serius, lebih licik. Amara tidak tinggal diam. Ia semakin gigih dalam mempertahankan posisinya, meskipun tubuhnya mulai lelah dan jiwa mulai tertekan. Namun, ia menemukan kekuatan baru dalam dirinya. Ia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Aisyah, yang kini tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh kasih. Amara tahu bahwa kebahagiaan Aisyah adalah segalanya. Pada sidang terakhir, Amara duduk di kursinya dengan tegar. Ia tahu ini adalah saat yang menentukan. Hakim melihat ke arahnya, lalu berbicara dengan suara yang tegas. Setelah mendengarkan kedua belah pihak dan mempertimbangkan semua bukti yang ada, saya memutuskan bahwa hak asuh Aisyah akan tetap berada di tangan Ibu Amara. Air mata mengalir di pipi Amara, bukan karena kebahagiaan, tetapi karena rasa lega yang mendalam. Perjuangannya akhirnya membuahkan hasil. Aisyah akan tetap berada di sisinya, jauh dari pengaruh buruk Arman. Di luar ruang sidang, Arman berdiri dengan tatapan kosong, matanya penuh kekesalan. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun saat ia melangkah pergi, meninggalkan Amara dan Aisyah dalam damai. Kehidupan Amara dan Aisyah kembali tenang. Meskipun pertempuran telah berakhir, Amara tidak bisa menghindari kenyataan bahwa luka yang ditinggalkan oleh Arman masih terasa. Namun, ia juga tahu bahwa ia telah memenangkan hal yang lebih penting, hak untuk memilih kebahagiaannya sendiri dan kebahagiaan Aisyah. Malam itu, setelah semua urusan selesai, Amara duduk di teras rumahnya, memandangi bintang-bintang yang gemerlap di langit. Aisyah tidur nyenyak di dalam rumah, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Amara merasa bahwa ia telah mendapatkan kembali kendali atas hidupnya. Aku akan selalu melindungimu, Aisyah, bisiknya dengan penuh keyakinan. Saat itu, Amara tahu bahwa perjalanan panjang ini akhirnya berakhir. Ia dan Aisyah telah menemukan jalan mereka sendiri, jalan menuju kebahagiaan yang mereka ciptakan bersama, jauh dari bayang-bayang masa lalu yang penuh penderitaan. Dan dengan itu, kedamaian akhirnya menyelimuti hidup mereka. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Amara dan Aisyah semakin berkembang menjadi lebih damai dan penuh harapan. Meskipun luka-luka lama masih ada, mereka belajar untuk menata kembali hidup mereka dengan penuh kebahagiaan. Amara akhirnya menemukan kembali dirinya, seorang ibu yang kuat, yang siap menghadapi apapun demi kebahagiaan putrinya. Pada suatu hari yang cerah, Amara dan Aisyah berjalan di taman dekat rumah mereka. Aisyah menggandeng tangan ibunya dengan senyum cerah, dan Amara merasakan kedamaian yang sejati di hatinya. Mereka berhenti di sebuah bangku taman, menikmati udara segar yang membawa aroma kehidupan baru. Aisyah, kamu tahu kan kalau ibu akan selalu ada untuk kamu? Amara berkata dengan lembut, matanya menatap penuh kasih pada putrinya. Aisyah mengangguk, matanya berbinar-binar. Iya bu, aku tahu. Aku sangat beruntung punya ibu sepertimu. Amara tersenyum dan merangkul putrinya erat. Kamu adalah alasan ibu tetap kuat. Kamu adalah kebahagiaan ibu yang tidak ternilai harganya. Saat itu, Amara merasakan betapa besar perjuangannya selama ini. Semua air mata, rasa sakit, dan kehilangan yang pernah ia alami terasa sebanding dengan kebahagiaan yang kini ia rasakan bersama Aisyah. Mereka berdua telah melewati begitu banyak hal bersama. Dan meskipun dunia kadang terasa kejam, mereka telah menunjukkan kepada dunia bahwa mereka tidak akan pernah menyerah. Di sisi lain, Arman akhirnya menerima kenyataan bahwa ia tidak akan pernah bisa mengendalikan kehidupan mereka lagi.
Walaupun dia berusaha untuk terus mengganggu, namun Amara dan Aisyah semakin kuat dan teguh dalam keputusan mereka. Keputusan yang penuh keberanian, keputusan untuk tidak lagi terikat dengan masa lalu yang penuh luka. Suatu malam, Amara menerima surat dari pengadilan yang mengonfirmasi bahwa proses hukum yang mereka jalani telah selesai. Hak asuh Aisyah sepenuhnya jatuh ke tangan Amara, dan Arman tidak bisa lagi mengajukan banding. Surat itu datang dengan pesan yang jelas, pertempuran ini telah berakhir, dan Aisyah akan terus tumbuh dalam cinta kasih yang penuh di bawah perlindungan ibunya. Amara berdiri di depan cermin, memandang dirinya yang kini lebih kuat dan tegar dari sebelumnya. Ia menyadari bahwa kebahagiaan tidak datang begitu saja, bahkan setelah begitu banyak pertempuran. Namun ia telah menemukan kedamaian dalam dirinya dan dalam keluarganya yang kecil. Kini, ia siap untuk memulai babak baru yang penuh dengan harapan. Beberapa tahun kemudian, Aisyah sudah tumbuh menjadi remaja yang cerdas dan penuh percaya diri. Ia menjadi contoh bagi teman-temannya, sosok yang tak hanya pintar secara akademis, tetapi juga penuh kasih sayang dan pengertian. Amara merasa bangga melihat bagaimana putrinya berkembang, dan ia tahu bahwa ia telah melakukan hal yang benar dengan melindunginya. Suatu sore, mereka duduk bersama di ruang tamu, menikmati teh hangat, tertawa dan berbicara tentang masa depan. Aisyah bercerita tentang cita-citanya untuk menjadi seorang dokter, membantu orang-orang yang membutuhkan, dan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Amara memandang Aisyah dengan penuh rasa bangga dan cinta. Ibu sangat bangga padamu, Aisyah. Kamu akan melakukan hal-hal luar biasa. Aku ingin membuat ibu bahagia, jawab Aisyah, senyum tulus di wajahnya. Amara merasakan air mata haru menggenang di matanya. Perjuangan selama ini tidak sia-sia. Ia tahu bahwa ia telah memberi Aisyah masa depan yang lebih cerah dan penuh harapan, jauh dari kekerasan dan kehancuran masa lalu. Kini, mereka telah menjadi keluarga yang lebih utuh, lebih kuat dari sebelumnya. Hari itu, saat mereka berjalan keluar rumah untuk menikmati matahari terbenam, Amara merasa seolah-olah dunia sedang memberikan mereka hadiah terindah. Mereka berdua berjalan berdampingan, dengan langkah yang penuh kepercayaan dan harapan, menatap masa depan yang penuh kemungkinan. Terima kasih Tuhan, bisik Amara dalam hati, merasa diberkati dengan kehidupan yang baru. Akhirnya, Amara dan Aisyah menemukan kehidupan yang mereka impikan. Sebuah kehidupan yang penuh cinta, kedamaian, dan kebahagiaan yang sejati. Meskipun jalan menuju kedamaian itu penuh dengan rintangan, mereka berhasil menghadapinya dengan keberanian dan tekad. Kini, mereka adalah simbol dari ketangguhan, sebuah keluarga yang tidak pernah menyerah, meskipun dunia mereka dihantam badai. Dan dengan itu, perjalanan mereka berakhir, dengan kemenangan sejati, bukan hanya dalam pengadilan, tetapi dalam hati mereka yang kini damai. Amara, ibu yang kuat, dan Aisyah, anak yang penuh harapan, telah menulis kisah mereka sendiri. Sebuah kisah tentang cinta, perjuangan, dan keberanian yang tak pernah pudar. Terima kasih telah mengikuti perjalanan emosional ini. Semoga kisah ini memberi Anda inspirasi tentang bagaimana menghadapi cobaan hidup dan tetap kuat dalam menjalani hidup. Kita semua memiliki kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan, dan seperti Amara dan Aisyah, kita bisa membangun kehidupan yang lebih baik, lebih penuh kasih sayang. Salam hangat